Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ardian Saputra dengan NIM 21010153, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan dari Red Hat, yaitu pada section 10.4 pada otomatisasi Red Hat Enterprise Linux dengan Ansible 9.0. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya kurang. Bagi teman-teman yang memiliki bahasa Inggris yang mumpuni, bisa lah untuk mengerjakannya dengan tanpa mentranslate dulu ke bahasa Indonesia. Kita lanjut. Pada lab section 10.4 ini, kita diminta untuk mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem, di mana pada lab ini host terkelola yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux. Kita diminta untuk menulis buku main atau playbook yang menggunakan dua peran sistem untuk menyiapkan penyimpanan baru dengan volume logis dan mengkonfigurasi antarmuka jaringan, serta diminta untuk menggunakan modul untuk menyiapkan pekerjaan cron dan pengguna dengan hak istimewa sudo. Nah, adapun hasil yang diharapkan setelah selesai kita menjalankan atau menyelesaikan lab ini, kita dapat menggunakan peran redhat_system_role.storage untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara persisten pada host yang dikelola. Kemudian poin kedua, kita bisa membuat pengguna dengan akses sudo. Kemudian poin ketiga, dapat mengkonfigurasikan pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan mengumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Dan yang terakhir, kita mampu menjadwalkan pekerjaan cron. Nah, sebelum masuk ke perintah, kita diminta untuk memicu perintah lab spasi start spasi review-cr3. Nah, perintah ini digunakan untuk mempersiapkan lingkungan kerja dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Kita seleksi perintahnya, kita Ctrl+C, kemudian kita Ctrl+P di PM Workstation, kemudian tekan Enter. Kita tunggu sampai starting lab-nya selesai dan bernilai sukses. Kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan direktori /home/student/review cr3 untuk melakukan aktivitas ini. Kemudian menginstal Ansible redhat.rel_system.role content collection di subdirektori collection di proyek tersebut. Kemudian kita diminta untuk menulis playbook yang bernama storage.tml yang menggunakan storage.rel_system_storage peran sistem ini untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam grup web server yang ditentukan oleh file inventaris di direktori proyek ini. Playbook harus menyiapkan volume logis sebagai berikut, di mana kita diminta untuk membuat grup volume bernama vg_web pada /dev/pdb perangkat penyimpanan. Nah, untuk spesifikasinya kita skip, bisa dibaca nanti karena ini terlalu panjang. Kita langsung saja ke langkah pertama, di mana pada langkah pertama kita diminta untuk menginstal redhat.rel_system.role koleksi dari file redhat rel_system_roles -1.19.3.tar.gz ke dalam direktori collection di direktori lab yang akan kita jalankan, di mana pada langkah 1.1 kita diminta untuk beralih direktori ke direktori review-cr3, yaitu dengan memicu perintah cd
spasi tanda kode /review minus CR3. Kemudian kita Ctrl V, kemudian tekan enter. Setelah masuk, kita PWD. Nah, di sini ada home/student review minus 3. Kemudian kita coba ls untuk menampilkan isi darinya. Kemudian ada di sini ada ansible.jpg, inventory Red Hat, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian untuk langkah kedua, kita diminta untuk menggunakan perintah ansible -galaxy untuk menginstal redhat.rel_system.roles koleksi dari Red Hat, kemudian ke dalam directory collection, di mana kita diminta untuk memicu perintah ansible galaxy. Kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris supaya perintahnya sesuai, yaitu ansible galaxy. Kita Ctrl C sampai tanda slash dulu agar perintahnya tidak dijalankan terlebih dahulu. Ctrl C, kemudian kita lanjut dengan dot slash redhat, Ctrl C, kita enter ini terlebih dahulu, kemudian Ctrl V. Setelah itu kita enter. Kita tunggu beberapa saat installnya selesai. Nah, di sini installnya sudah sukses atau sudah berhasil. Kemudian pada langkah kedua, kita diminta untuk membuat playbook dengan nama storage.ml. Kita share dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Kita jelaskan lagi. Nah, di langkah kedua ini kita diminta menulis playbook yang bernama storage.ml yang menggunakan run redhat.rel_system_storage untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam grup web server yang ditentukan oleh file inventory di directory web ini. Playbook ini harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Yang pertama itu membuat grup volume bernama pg_web pada perangkat /dev/pdb. Kemudian membuat volume logis bernama lp_content berukuran 12 MB dari grup volume pg_web. Kemudian dengan format sistem filenya itu XPS dan dipasang di directory var/www/html/content. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat volume logis bernama lp_upload yang berukuran 256 MB dari grup volume pg_web. Kemudian formatnya yaitu filenya itu bernilai XPS yang dipasang di directory /var/www/html/upload. Nah, kita langsung saja ke langkah 2.1, di mana pada langkah 2.1 ini kita diminta membuat playbook dengan nama storage.ml yang menargetkan kelompok web server dan menerapkan peran redhat.rel_system_storage. Nah, di mana pada 2.1 kita diminta untuk membuat playbook dengan nama, kita pim, kemudian spasi, kemudian nama playbooknya yaitu storage.yml. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu kita tekan enter. Kemudian I untuk insert. Sebelumnya kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini isi dari playbook yang bernama storage.ml ini tadi lengkapnya itu berada di rangka 2.5. Kita translate dulu ke bahasa Inggris. Kemudian kita copy dari tanda 3 sampai ke state present. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di VM of present-nya. Kita lihat pada
langkah 2.2. Pada langkah 2.1 terlebih dahulu, maaf, kita diminta untuk membuat playbook yang bernama Storik. Ini menargetkan dari dasar tadi, yaitu tanda minus di kedua ini, yaitu namanya, yaitu konfigurasi penyimpanan di server web dengan hostnya yaitu web server, kemudian perannya dengan nama Red Hat Trail, kemudian di langkah 2.3 menambahkan volume, kemudian langkah 4 kita diminta untuk membuat volume logis dengan nama volume yang ukurannya 128 MB, jenis filenya yaitu XPS, dan titik pemasangannya itu pada /var/www/html/content. Nah, di mana pada sini dimasukkan sesuai dengan perintah 2.4, yaitu dengan nama lp_content, kemudian ukurannya 128 MB. MB di sini hanya ditulis dengan M saja. Kemudian tipe pemasangannya itu berada di /var, kemudian tipe fs-nya yaitu XPS, dan statusnya present. Kemudian pada 2.5 ini selanjutnya diminta untuk membuat volume logis di dalam volume dengan nama lv upload dengan ukuran 256 MB. Nah, di mana pada 2.5 ini kita diminta untuk menambahkan loop upload dengan size 25 pada file var www.html upload, kemudian tipenya XPS, dan statusnya sekarang. Setelah itu pada 2.6 kita diminta untuk menjalankan. Kita simpan ini dulu dengan menekan escape, kemudian titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Setelah itu tekan enter. Setelah itu kita masuk ke perintah 2.6, di mana menjalankan playbook storik.ml untuk mengkonfigurasi penyimpanan. Kita picu perintah ansible minus navigator spasi dan spasi slash. Kita Ctrl C, tekan enter. Kemudian Ctrl C lagi, Ctrl V, tekan enter. Kita tunggu beberapa saat sampai gagalnya itu 0, yang dilewatinya 12, yang diselamatkan 0, yang diabaikannya 0 juga. Translate. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah sesuai dengan petunjuk pada section 10.4. Nah, kita lanjut kepada langkah 3. Di mana pada langkah ketiga ini kita diminta membuat playbook yang bernama dev-user.ml yang membuat pengguna atau developer pada host terkelola dalam grup web server, grup inventory web server. Playbook ini harus dibuat sesuai dengan apa yang ditentukan. Yaitu kita diminta menetapkan kata sandi untuk developer menggunakan variabel pwhash, kemudian dengan password dengan file pol.ml yang dienkripsi dengan variabel pol. Kata sandi ansible port. Nah, pengguna harus menjadi anggota web dev group. Kita langsung saja ke perintah 3.1, di mana kita diminta menulis playbook atau membuat playbook dengan nama dev-user.ml. Kemudian menentukan satu aturan dalam buku main atau playbook yang menargetkan kelompok web server sebagai tuan rumah. Kemudian menambahkan
parse file sebagai kunci untuk mengakses berkas dari pas-install.tml. Kemudian diminta lagi untuk menambahkan kunci tas ke playbook, di mana kita lihat nah untuk lebih lengkapnya itu berada di 3.4. Kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini pada langkah ketiga ini kita diminta membuat playbook dengan nama dev-user.tml. Yaitu kita Ctrl C, kemudian memicu perintah pim spasi, kemudian nama playbooknya, kemudian tekan enter, setelah itu tekan insert, kemudian kita copy lengkapnya ada di 3.4. Kita copy dari tanda 3 dan diakhiri pada %s. Kita Ctrl C semuanya, kita Ctrl V. Setelah itu kita jelaskan sedikit sesuai apa yang saya ketahui atau saya pahami. Kita translate dulu. Nah, pada langkah 3.2 ini kita diminta menambahkan tugas pertama ke playbook menggunakan modul Ansible Waiting Group. Modul ini untuk membuat grup web dev di host yang terkelola. Nah, di sini bisa kita lihat menambahkan add group. Kemudian langkah ketiga menambahkan tugas kedua ke playbook yang menggunakan modul Ansible Waiting User. Nah, Ansible Waiting User dengan namanya itu developer atau pengembang, dan grupnya itu web dev. Kemudian kata sandinya PWASH. Setelah selesai, kita langsung lanjut ke langkah keempat. Kita simpan dulu, skip, titik 2 wiki, kemudian tekan enter untuk simpan dan keluar. Kemudian pada langkah keempat, kita diminta untuk menjalankan playbook tersebut. Kemudian memverifikasi bahwa pengguna dapat masuk ke host yang dikelola dan menjalankan perintah sudo tanpa menggunakan kata sandi. Nah, kita lanjut saja. 4.1 menjalankan playbook dev-user.tml, yaitu dengan perintah, sebelumnya kita translate ke bahasa Inggris dulu. Menjalankannya itu Ansible -navigator spasi -navigator spasi run spasi -m spasi stdout. Kita Ctrl C, ulang, seleksi, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian enter. Setelah itu -PAE sampai add prompt. C, kemudian Ctrl V. Kemudian tekan enter. Kita diminta untuk memasukkan sandinya yaitu red hat. Kita ketik aja red hat, di mana kata sandi pada red hat ini kan tidak terlihat. Kita akan enter. Kita tunggu sampai menjalankannya selesai. Setelah selesai, kita masuk ke perintah 4.2. Kita diminta untuk memicu perintah SSH spasi developer server A masuk ke developer A developer underscore server A. Kita Ctrl V, setelah itu enter. Nah, setelah berhasil dibuat,
Ya, dan developer sampai in, kemudian kita ketik sudo spasi minus i, tapi kita tekan enter. Nah, ini sudah masuk. Kita translate dulu supaya mudah dimengerti. Nah, sebelumnya kita menggunakan SSH sebagai pengguna dan masuk ke server.al@example.com. Yang tadi itu, kemudian kita diminta, 4.3 ini kita diminta beralih ke pengguna root dan konfigurasikan bahwa kata sandi tidak diperlukan, yaitu kemudian keluar dari server a.lab.example.com dengan memicu perintah exit untuk keluar, Ctrl logout. Setelah keluar, kita diminta lagi untuk keluar, kemudian exit lagi, dan enter. Setelah connection ditutup, kemudian kita lanjut ke langkah kelima, mana pada langkah kelima ini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama network.ml yang menggunakan peran redhat.rail_system-controls.network sistem untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host terkelola dalam web server group inventory dengan alamat IP yaitu 172.255.250.45/24. Nah, pada langkah 5.1 ini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama network.ml. Kita picu perintahnya membuat playbook itu dengan menuju perintah pim, kemudian nama playbooknya yaitu network.ml, kita kontrol P, kurang L-nya kita tambah, dan tekan enter. Setelah itu insert, kita translate dulu ke bahasa Inggris supaya perintahnya sesuai. Kita masukkan dari tanda 3dash sampai network, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu di playbook yang bernama network.ml ini memiliki nama NIST configuration, kemudian nama hostnya itu web server dengan roles yaitu redhat.rail. Setelah selesai kita keluar, menekan skip, titik 2 wiki untuk simpan dua. Kita keluar, kita coba lihat isi dari playbooknya apakah sudah terbuat. Cat network.ml, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke perintah kelima, di mana kita diminta untuk mengecek supaya translate dulu. Nah, berkas dari home student view ini pada langkah 5.2 ini kita diminta untuk meninjau setting di IP configuration ini. Bagian dalamnya itu readme.md berkas dan diperlukan untuk mengonfigurasi ETH1 antarmuka dengan IP 172 tadi, yaitu dengan memicu perintah cat. Kita translate ke dalam bahasa Inggris. Itu kita picu perintah cat.
spasi slash copy, kemudian enter, kemudian kita copy lagi, tunggu dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini berhasil kita cek. Kita lihat di atas. Nah, di sini terdapat destination 198. Kemudian ada IP address-nya itu 192. Setelah itu kita langsung saja masuk ke perintah ke 5.3, di mana kita diminta untuk membuat subdirektori group min_parse/web server, yaitu dengan memicu perintah mkdir spasi minus pv spasi group minus par minus web server. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di VM Workstation, kemudian enter. Sudah berhasil dibuat grup minus par, grup par web server. Nah, kita lanjut ke langkah ke 5.4. Kita diminta untuk membuat file par.yml untuk mendepend atau membackup itu dari grup directory. Berarti kita diminta untuk membuat file yang bernama parse.yml. Ctrl C, kemudian kita ketik pim nama filenya supaya lebih jelas. Kita translate dulu bahasa Indonesia. Nah, kita diminta untuk membuat berkas par.yml untuk menentukan variabel peran yang diperlukan, karena nilai variabel berlaku untuk host di grup host web server. Kemudian perlu membuat file yang bernama group-par directory. Kemudian menambahkan definisi variabel untuk mendukung kombinasi terbuka. Setelah selesai, berkas tersebut berisi konten berikut. Nah, di sini kita diminta betul-betul, dan kita enter di sini, kemudian tekan insert, translate ke bahasa Inggris agar perintahnya tidak berubah. Kita copy dari tanda 3dash, Ctrl C sampai slide 24, Ctrl V. Setelah itu kita escape, titik 2 wiki. Nah, setelah itu kita diminta menjalankan playbook network.ml, yaitu dengan memicu perintah ansible. Sebelumnya kita lihat isi dari var.ml dulu. Kita memicu perintah cat parse.ml, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah dibuat dengan nama ETH1 dengan tipenya Ethernet dengan IP address 172.titik.250.250.45/24. Kita lanjut ke langkah 5.5, diminta untuk menjalankan playbook, yaitu diminta untuk menuju perintah ansible -navigator. Ctrl C, Ctrl V, enter, kemudian -m stdout terus nama filenya yaitu network.ml. Ctrl V lagi, kemudian enter untuk menjalankan. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, di sini server kamunya itu OK-nya ada 10, kemudian pilotnya 0, dan skip-nya ada 12. Sesuai. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-6. Diminta untuk membuat playbook dengan nama log-root.yml. Langsung saja ke langkah ke 6.1. Kita diminta untuk membuat
playbook dengan nama log, kita Ctrl C, kita eksekusi perintah pim, kemudian spasi, kemudian nama playbooknya yaitu log, misalnya BDME, kita enter. Setelah itu kita masuk ke isinya dari tanda tim. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada tempat komplitnya, yaitu pada langkah 6.5. Kita copy yang ini, dan kita masuk ke Ctrl C semuanya, Ctrl P. Nah, setelah selesai, kita jelasin sedikit sesuai pemahaman. Kita transfer dulu ke dalam bahasa Inggris. Sorry, bahasa Indonesia. Nah, pada langkah ke-6 ini, kita diminta untuk membuat playbook. Kemudian langkah 6.1, membuat playbook log minus .ml dan menambahkan baris yang diperlukan untuk memulai permainan. Playbook harus menargetkan host yang dikelola dalam grup web server dan memungkinkan penyataan istimewa. Kemudian 6.2 ini diminta untuk menentukan tugas yang menggunakan modul ansible waiting.cron di sini. Kemudian untuk menjadwalkan pekerjaan cron yang berulang, yaitu dengan nama file rotate httpd logs, kemudian ansible waiting cron untuk modulnya yaitu ansible waiting cron, kemudian namanya itu yaitu read httpd logs dengan konfigurasi kerjaan untuk menyalakan setiap malam pada tengah malam, yaitu pada menit ke-0, jam ke-0, dan hari kerjanya itu diisi bintang. Kemudian di 6.4 ini menggunakan file parameter komponen untuk membuat pekerjaan dalam berkas cron custom, bukan milik pengguna individual. Kemudian menggunakan jalur relatif menempatkan berkas dalam direktori etc cron.d. Setelah itu di langkah ke-6 kita diminta untuk menjalankan perintah ansible -navigator untuk memverifikasi sintak playbook. Perbaiki kesalahan apapun sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita diminta menjalankan perintah ansible -navigator untuk memverifikasi sintak playbook dan memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita seleksi lalu kita copy, Ctrl C. Sebelumnya maaf, kita simpan ini dulu, tekan escape, _2 wiki. Setelah itu kita jalankan dengan perintah ansible navigator, lalu kita Ctrl enter, kemudian seleksi -m stdout, sintak -check untuk mengecek, kita enter. Setelah selesai, setelah mengecek, kita diminta untuk menjalankan playbook tersebut, yaitu dengan menguji perintah tadi, tapi hanya menghilangkan -check dan -syntax. Ini hapus, Ctrl enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita sudah mengubahnya, ada satu yang diubah dan yang pilotnya bernilai 0. Kemudian kita lanjut pada langkah ke 6.8, yaitu diminta menjalankan perintah ssh untuk cron yang ada dan isinya benar. Kita preview perintahnya, kita Ctrl C, Ctrl V, yaitu kita petik dulu scan, kemudian kita enter dulu, kemudian Ctrl V, enter. Nah, setelah selesai, kita
masuk ke perintah ke-7, di mana pada perintah ke-7 ini kita diminta membuat playbook dengan nama seed.tml yang mengimpor 4 buku permain yang ada yang kita tulis sebelumnya pada langkah sebelumnya sesuai urutan pembuatnya. Yang pertama yang tadi kita buat itu kan ada story.ml, kemudian yang kedua ada dev-user.ml, kemudian network.tml, kemudian yang keempat ada log-route.tml. Kemudian menjalankan main cdml dan pastikan tidak ada kesalahan, yaitu dengan masuk ke perintah 7.1 membuat playbook cdml, kemudian menggunakan perintah atau modul ansible.builting import the playbook untuk setiap playbook yang dibuat pada langkah sebelumnya. Dengan catatan, buku permain berikut menggunakan nama-nama buku permain untuk setiap buku permain yang diimpor, tetapi kita diminta dapat menggunakan nama apapun yang kita inginkan. Nah, di sini kita minta membuat playbook dengan nama seed.ml, yaitu kita picu perintah pim spasi nama playbooknya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kemudian tekan enter, insert, kita masukkan isi playbooknya. Sebelumnya maaf, kita translate dulu ke bahasa Inggris supaya perintahnya tidak berubah. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu kita tekan escape. Dulu ada yang salah, tekan escape, titik 2 happy. Nah, selesai kita coba cek untuk perintah add spasi titik.tml sheet.yml. Kita tekan enter. Nah, di sini sesuai dengan itu, kemudian masuk ke perintah 7.2 diminta untuk menjalankan playbook sheet.tml. Kita picu perintahnya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Setelah itu masuk minus PAE pas, kita Ctrl V, setelah itu tekan enter. Kita tunggu sampai selesai menjalankan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password, yaitu passwordnya itu bernama red hat. Kita tekan enter. Nah, kita tunggu jalannya selesai. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini mau selesai pada tab ini, tinggal kita evaluasi, kemudian tinggal kita finish. Kita tunggu. Nah, setelah selesai kita buat pada section 10.4 ini, kita diminta untuk mengevaluasi dengan memicu perintah let grade review minus cr3. Kita Ctrl C perintahnya, kemudian kita Ctrl P. Setelah itu tekan enter. Kita tunggu sampai pengecekan grading lab-nya itu selesai dan nanti akan bernilai pas semuanya. Bukan pas semuanya, tapi grading lab-nya pas, yaitu tanpa ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita akan memeriksanya lagi. Semoga tidak ada. Kita tunggu beberapa saat sampai pengecekannya selesai. Oh, ternyata ada lab operator grade-nya file. Di mana kita lihat di PWP ETH1 interface IP address. Kita lihat yang terakhir. Lihat ini. Mungkin ada yang
kelewat. Tunggu di aplikasi ETH1 terus IP address. IP address ETH1 di IP address. Kita coba tuju perintah pas DNL. Pas ditempel. Nah, di sini sudah sesuai. Kemudian diminta menjalankan dan sudah lebih ada tunggu dulu. Ini pas tutorial. Oke, tak perlu terus taruh. Tunggu dulu. Oh, addressnya belum. Cek. Cek kemudian konversi dan collection kemudian 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 kita konversi address gitu. Dulu dua itu ini. Terus itu token ETH1 mana maksudnya membuat melakukan sekarang untuk menentukan variabel yang diberikan karena variabel berlaku untuk host di FTP berupa standar perlu membuat file berupa seperti ditambahkan menjadi variabel dan melakukan selesai berkas sebagai berisi model berikut. Oke, English.
Saya tunggu, saya masih ngecek errornya. Karena di sini ada satu yang file atau gagal, yaitu kita langsung saja finish dulu. Itu ulang di red, kita kontrol kemudian kontrol V lagi, red lagi, dimana masalahnya. Kita lihat tadinya itu di ETH1-nya yang masih gagal. Ya, saya ini selesai. Itu beberapa password selesai. ETH1-nya mungkin di sini yang gagal. Nah, terbukti bahwa di verifikasi juga bisa ETH1 internet tapi ada berikut pilot aplikasi ada IP.exe Reactor file IP.exe address is not in the interface block minus block. Kita lihat dulu minus interface minus block block. Then file API folder is not present. File syntax problem appears to be file creation was not interface IP.ml is not present on the interface. Ya, salah tadi. Sesuaikan dengan software ulang CPD terus
saya cek errornya. Saya Ctrl C ini, kemudian Ctrl V, itu escape di so, hapus lagi lupa di insert tadi. Ctrl V, kemudian kita escape, titik dua regi, enter, ini untuk menuju bintang C parse satu perubahan, tidak ada perubahan. Sudah saya pilih. Tidak ada yang yes. Saya cek lagi dengan internet. Kemudian hasil. Sebelumnya maaf teman-teman, ada satu yang gagal. Kita lihat dulu. Nah, di sini yang tempat jaganya itu saya kurang paham. Jadi mungkin itu saja yang dari saya. Langsung kita lep aja dulu. Kita Ctrl C yang salahnya tadi pada PTH1. Kemudian kita waktu ini, nanti kita finish. Sebelumnya maaf, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.